Saat itu Cheng Yao mendapat kiriman uang dari Qian. Ternyata Qian ingin mengganti uang yang sudah dikeluarkan oleh Cheng Yao untuk mentraktir dirinya karena Qian tidak mau berhutang budi pada siapapun apalagi kepada seorang wanita. Keesokan harinya Cheng Yao pergi berbelanja beberapa bahan makanan, ia juga membelikan es krim untuk Qian. Sesampainya di rumah Cheng Yao langsung mencoba es krim yang sudah ia beli tersebut. Cheng Yao juga menawarkannya pada Qian, tak disangka Qian yang awalnya menolak tawaran Cheng Yao malah ikut memakan es krim yang sudah dimakan lebih dulu oleh Cheng Yao. Menyadari hal itu membuat Cheng Yao tidak berani mengatakannya pada Qian. Kemudian Cheng Yao pergi untuk mengajak anjingnya jalan-jalan tetapi saat Cheng Yao sedang memakan es krim ia malah kembali mengingat Qian. Hal itu membuat Cheng Yao tidak menyangka dengan dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba saja ada anjing lain yang menghampiri anjing Cheng Yao. Kedatangan anjing tersebut langsung membuat anjing Cheng Yao ingin mengawininya, hal itu membuat pemilik anjing tersebut merasa tidak terima. Akhirnya ia meminta ganti rugi atas hal tersebut namun nominal yang ia minta sangatlah besar seolah-olah ingin melakukan pemerasan. Tak berselang lama Qian pun ada di sana. Kedatangannya berhasil membuat masalah itu terselesaikan dengan baik karena Qian sangat ahli dalam masalah hukum. Sang pemilik anjing tersebut pun tampak ketakutan dan akhirnya pergi dari sana. Di malam hari Cheng Yao menghubungi Ting untuk menceritakan semua keanehan Qian tetapi Cheng Yao malah berpikir jika perubahan sikap Qian karena ia ingin memecat Cheng Yao. Mendengar hal tersebut membuat Ting langsung memarahi Cheng Yao sebab semua perlakuan Qian memperlihatkan jika sebenarnya Qian menyukai Cheng Yao. Mengetahui hal itu membuat Cheng Yao menjadi sangat malu. Lalu Cheng Yao masuk ke kamar Qian untuk mengajaknya melihat kejutan yang disiapkan Cheng Yao. Ternyata ia menyediakan air panas untuk Qian merendam kakinya sebab hal itu akan membantu tidur Qian menjadi lebih baik. Kebersamaan itu membuat Cheng Yao terus memandangi Qian bahkan ia terlihat begitu bahagia. Di hari berikutnya Cheng Yao kembali bekerja seperti biasa. Ia juga bertemu dengan Bao tetapi tiba-tiba saja ada seorang wanita misterius yang sedang mencari Qian. Setelah mereka semua berada di sebuah ruangan Cheng Yao baru mengetahui bahwa wanita itu adalah Mei wanita simpanan Dongshan. Kali ini Mei ingin mendapatkan keadilan untuk anak yang ia kandung karena anaknya harus memiliki bagian dari harta kekayaan Dongshan namun Cheng Yao malah terus saja memotong pembicaraan Mei dan memperlihatkan jika tingkah Mei yang ingin menuntut Jiang tidaklah benar. Tetapi tak disangka Qian malah menerima untuk menjadi pengacara Mei. Dan apa yang Cheng Yao lakukan benar-benar membuat Qian sangat marah padahal Cheng Yao hanya tidak ingin membela orang yang salah. Amarah Qian benar-benar membuat Cheng Yao merasa kecewa. Saat itu juga ia tidak akan mengurus lagi kasus tersebut. Tak hanya itu Qian mengatakan bahwa keberadaan Cheng Yao di firma hukumnya hanya karena bantuan Wu Jun. Hal itu membuat Cheng Yao merasa tidak berguna sama sekali. Mengetahui kondisi Cheng Yao membuat rekan kerjanya langsung berusaha menenangkannya namun amarah Qian pada Yu Fei membuat Cheng Yao menjadi sangat ketakutan dan ia pun memilih pergi dari perusahaan. Saat itu Cheng Yao tidak pulang ke rumah tetapi ia memilih tinggal di hotel untuk menenangkan dirinya. Cheng Yao juga terus saja menangis apalagi teman-teman Cheng Yao sangat memperdulikannya. Di malam hari Qian terus menunggu Cheng Yao di rumah namun Cheng Yao tidak kunjung pulang. Akhirnya Qian memutuskan untuk mencoba menghubungi Cheng Yao walaupun dengan perkataan yang kurang baik, padahal sebenarnya ia sangat mengkhawatirkan Cheng Yao. Membaca pesan tersebut membuat Cheng Yao sadar jika Qian tidak mungkin menyukai dirinya. Keesokan harinya Qian masih terus saja emosi, Wu Jun yang mengetahui hal itu mencoba untuk menenangkannya. Kedatangan Wu Jun membuat Qian langsung meminta bantuannya mencari tahu keberadaan Cheng Yao. Mengetahui permasalahan antara Cheng Yao dan Qian membuat Wu Jun sangat marah pada Qian. Akhirnya Wu Jun meminta Cheng Xi untuk membujuk Cheng Yao. Di sisi lain Cheng Xi berhasil menemukan Cheng Yao, Cheng Xi juga sangat memahami kondisi Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Xi langsung memberikan semangat untuknya. Beruntung usaha Cheng Xi itu berhasil membangkitkan kembali semangat dan rasa percaya diri Cheng Yao. Di hari berikutnya Wu Jun masih terus saja mengomeli Qian karena kesalahan yang Qian lakukan. Lalu ketika mereka ingin menemui Cheng Yao malah sudah berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yao memperlihatkan jika ia baik-baik saja. Hal itu membuat Wu Jun merasa sangat bersyukur.
Wu Jun juga meminta agar Qian memperlakukan Cheng Yao dengan baik. Tak hanya itu, Cheng Yao pun menyadari kesalahannya pada Qian, bahkan Cheng Yao lah yang meminta maaf pada Qian, ia pun bersedia menerima hukuman dari atasannya tersebut. Cheng Yao juga berharap agar Qian memberikannya kesempatan lagi untuk menangani kasus Mei. Saat itu Qian, Bao dan Cheng Yao berkumpul bersama untuk membicarakan tentang kasus Mei. Mereka membicarakan pengujian DNA kasus kematian Dongshan. Cheng Yao pun menyampaikan saran dan idenya yang membuat Cheng Yao sedikit tercengang. Kemudian Cheng Yao kembali memberikan saran dengan jelas dan detail. Tak disangka saran yang ia berikan membuat Qian sangat memuji dirinya, bahkan Bao sampai heran mendengar pujian yang Qian berikan, tetapi Qian langsung beralasan jika ia tidak sedang memuji Cheng Yao, namun Cheng Yao tetap merasa bahagia atas pujian yang Qian berikan untuknya. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba-tiba Qian terus saja memandangi bawahannya tersebut dari kejauhan. Sampai ketika Cheng Yao sudah bersiap ingin pulang, Qian langsung menghampirinya untuk menanyakan kemana Cheng Yao akan pulang. Ternyata untuk sementara waktu Cheng Yao tidak ingin tinggal bersama Qian. Cheng Yao juga benar-benar ingin fokus pada tugas yang Qian berikan padanya. Kemudian saat Qian pulang ke rumah, ia segera memeriksa file yang dikirimkan Cheng Yao. Melihat hasil kerja Cheng Yao membuat Qian merasa sangat puas. Qian juga mengirimkan pesan pada Cheng Yao agar ia mengambil berkas perbaikan yang sudah Qian selesaikan, namun ketika Cheng Yao sampai di rumah ia malah mendapati sebuah surat yang ditulis oleh Qian. Dan surat itu berisi bahwa dirinya diminta untuk kembali ke rumah karena Qian akan tinggal di villa miliknya. Cheng Yao juga sangat kagum pada Qian sebab Qian merevisi tugas Cheng Yao dengan begitu lengkap. Keesokan harinya Cheng Yao dan Bao sedang berada di rumah sakit untuk menemui ayah Dongshan, tetapi mereka bersembunyi karena Dongmin juga ada di sana. Setelah situasi aman barulah mereka menghampiri ayah Dongshan, bahkan ternyata Qian pun ada di sana untuk mengawasi mereka. Dan tujuan kedatangan mereka kali ini adalah untuk membujuk ayah Dongshan melakukan tes DNA pada anak yang ada pada kandungan Mei. Beruntung usaha mereka berjalan dengan lancar walaupun sebenarnya Cheng Yao agak sedikit keberatan melakukan hal tersebut. Apalagi ketika urusan mereka selesai ada seorang perawat yang menghampiri Cheng Yao dan perawat tersebut menyudutkan Cheng Yao sebab ia merasa jika Cheng Yao sangat tega berbuat seperti itu walaupun Cheng Yao adalah seorang pengacara. Tak disangka hal tersebut didengar dan dilihat jelas oleh Qian. Lalu tak berselang lama Mei pun ada di sana. Saat itu Mei malah tidak sabar segera menyelesaikan kasusnya dan mendapatkan harta kekayaan Dongshan. Sikap Mei itu semakin membuat Cheng Yao tidak menyukainya. Di malam hari Cheng Yao baru saja pulang ke rumah, kali ini ia membuat hidangan buah yang sangat cantik namun Cheng Yao lupa jika di rumah itu hanya ada ia seorang diri. Sementara itu Qian terlihat sedang melihat keindahan air mancur sembari mengingat kebersamaannya dengan Cheng Yao. Keesokan harinya Cheng Yao dan Bao sedang berada di rumah sakit untuk melakukan tes DNA anak Mei. Dan benar saja anak yang ia kandung adalah putra laki-laki Dongshan, tetapi mereka dibuat sangat kesal karena Mei malah dijemput oleh seorang laki-laki. Hal itu benar-benar membuat Bao tidak habis pikir atas sikap Mei tersebut. Lalu ketika Cheng Yao dan Bao ingin pulang mereka malah kesusahan untuk mencari tumpangan. Beruntung Qian ada di sana menjemput mereka berdua namun Bao mengira jika Qian melakukan semua itu karena Qian sangat peduli dan perhatian pada dirinya. Ocehan Bao tersebut membuat Qian menjadi begitu geram. Akhirnya Qian terpaksa menurunkan Bao di pinggir jalan dan Qian terus melanjutkan perjalanannya bersama Cheng Yao walaupun situasi saat itu terlihat begitu sedikit canggung. Beberapa hari kemudian kasus Mei sudah naik ke persidangan dan kali ini Mei berhasil mendapatkan harta warisan Dongshan seperti yang ia inginkan. Mei pun mengucapkan terima kasih pada Qian dan mengajaknya untuk makan bersama tapi Qian menolaknya, namun keberhasilan itu malah tidak membuat Cheng Yao merasa senang sama sekali. Lalu tanpa sengaja Cheng Yao melihat Dongmin yang sedang bertengkar dengan kakeknya. Hal itu sampai membuat kakeknya sangat marah dan ingin memukul Dongmin. Beruntung Cheng Yao ada di sana dan secara refleks langsung menolong Dongmin. Jiang dan Dongmin benar-benar terlihat begitu kecewa atas situasi yang terjadi namun Qian dan Cheng Yao hanya bersikap profesional sebagai seorang pengacara. Setelah itu ketika Qian ingin melihat luka di tangan Cheng Yao malah tidak mengizinkan Qian melakukan hal tersebut.
Saat itu akhirnya Qian tetap mengobati luka yang ada di tangan Cheng Yao karena hal tersebut adalah tanggung jawabnya sebagai atasan. Lalu mereka pun kembali ke perusahaan. Kali ini Qian mengajak Cheng Yao untuk mengobrol di ruangannya. Dan tak disangka Qian sangat memahami suasana hati Cheng Yao. Hal itu membuat Qian menjelaskan pada Cheng Yao bagaimana luasnya hukum yang masih belum Cheng Yao ketahui. Pengacara bukanlah hakim yang hadir di setiap adegan perselisihan sehingga ia tidak bertanggung jawab untuk menilai benar dan salah, namun keadilan prosedural lebih penting daripada keadilan substantif. Qian juga menjelaskan kenapa ia lebih memilih kasus kontroversial karena hukum melindungi hak-hak dasar dan martabat setiap orang, bahkan orang jahat sekalipun. Tingginya tingkat wawasan Qian membuat Cheng Yao merasa sangat beruntung menjadi asisten pengacara Qian, namun Qian malah masih saja menjahili Cheng Yao sebab ia meminta Cheng Yao untuk mencoba coklat rasa ketumbar, tetapi Cheng Yao tidak merasa kesal sama sekali. Situasi itu pun membuat Cheng Yao semakin mengagumi bosnya tersebut. Di malam hari Cheng Yao sedang menonton drama, namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata orang tersebut adalah Qian. Kali ini Qian memakai kacamata hitam dan beralasan ingin mencari pulpennya yang tertinggal di rumah itu. Beruntung Cheng Yao tidak merasa curiga sama sekali, padahal sebenarnya Qian hanya beralasan saja agar ia bisa menginap di rumah tersebut. Cheng Yao juga sampai tertidur karena menunggu Qian mencari pulpennya, dan usaha Qian untuk tetap berada di rumah itu pun gagal total. 就知道老板，所以我已经把你提前叫好代驾了，代驾已经在楼下等你了，确保把你安全送回家。Keesokan harinya Qian, Cheng Yao, Bao dan Yu Fei sedang berada di ruang rapat. Kali ini Cheng Yao mengakui kesalahannya di depan mereka semua, tetapi saat itu ada yang berbeda dengan Qian karena ia terus saja memakai kacamata hitam. Bahkan ketika Bao dan Yu Fei memberikan pujian pada Cheng Yao, Qian juga ikut memberikan pujian, namun Qian hanya menunjukkan pujian dengan sebuah kode. Kode itu pun membuat Bao dan Yu Fei terus ikut mengulanginya. Lalu saat pertemuan selesai, Cheng Yao baru mengetahui jika mata Qian menandakan bahwa ia tidak tidur sepanjang malam, namun Qian tidak mau mengakui hal itu. Qian juga terus menunggu Cheng Yao menyelesaikan perkataannya, tetapi kehadiran Bao membuat Cheng Yao tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya ingin ia katakan. Bao pun terpaksa untuk terus diam sesuai dengan perintah Qian. Di malam hari Qian kembali menemui Cheng Yao. Saat itu Qian mengajak Cheng Yao untuk pergi bersamanya melakukan perjalanan bisnis. Ajakan tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia, walaupun ia sempat heran karena Qian memilih dirinya di antara rekan kerja yang lain. Lalu mereka pun makan malam bersama. Kali ini Cheng Yao berniat ingin menakut-nakuti Qian dengan menonton film horor agar Qian segera pergi dari rumahnya, tetapi Cheng Yao lah yang malah ketakutan karena film tersebut. Dan setelah makan malam selesai, Qian pun memutuskan untuk menginap di sana. Setelah itu ketika Cheng Yao bersiap tidur, tiba-tiba saja lampu di rumahnya mati. Hal tersebut membuat Cheng Yao menjadi sangat ketakutan dan langsung menemui Qian. Tetapi Cheng Yao malu untuk memberitahu jika ia sedang ketakutan. Qian juga menjadi sedikit gugup karena dadanya yang terbuka. Akhirnya Cheng Yao beralasan ingin belajar hukum perwalian pada Qian agar Cheng Yao bisa terus bersama Qian. Beruntung lama-kelamaan Qian berbaik hati mengizinkan Cheng Yao belajar bersamanya, namun tanpa disadari Cheng Yao malah terus memandangi wajah Qian yang begitu tampan sampai membuat ponselnya terjatuh mengenai jari jempolnya. Hal itu membuat Qian membantu menghubungi ponsel Cheng Yao agar bisa menemukan keberadaan ponsel tersebut, tetapi Qian malah jadi mengetahui jika Cheng Yao membuat nama Qian di ponselnya dengan panggilan idiot dan bodoh. Hal tersebut membuat Qian langsung mengusir Cheng Yao, tetapi Cheng Yao memohon untuk tetap berada di sana. Cheng Yao juga memberitahu Qian bahwa sebenarnya ia takut kegelapan, apalagi setelah menonton film yang seram. Alhasil mereka pun tidur di kamar yang sama, namun sebelum tidur Cheng Yao malah terus saja mengajak Qian mengobrol. Obrolan itu berisi tentang lika-liku pekerjaan karir Qian sebagai pengacara. Ternyata Qian juga pernah merasakan bagaimana sulitnya memulai karir menjadi seorang pengacara.
Kisah itu pun membuat Cheng Yao semakin mengagumi Qian walaupun tiba-tiba saja perut Cheng Yao berbunyi. Hal tersebut membuat Qian langsung mengajak Cheng Yao untuk makan bersama. Tak disangka Cheng Yao masih terus memandangi Qian. Cheng Yao pun ikut menceritakan kesulitannya ketika masih bekerja di firma hukum sebelumnya. Mengetahui perbuatan jahat Yao Feng atas Cheng Yao membuat Qian sangat marah. Qian juga tidak ingin melihat Cheng Yao menangis lagi, bahkan jika Cheng Yao menangis maka ia harus memberitahu Qian terlebih dahulu. Kemudian mereka pun kembali ke kamar, tetapi Cheng Yao malah terus saja mengajak Qian berbicara sampai akhirnya Qian meminta Cheng Yao untuk tidur karena Cheng Yao mengatakan bahwa ia akan fokus bekerja walaupun ada laki-laki seperti Qian yang mengejar dirinya. Perkataan tersebut membuat Qian terlihat sangat tidak setuju dengan pernyataan Cheng Yao sebab Qian mulai terlihat menyukai dan merindukan asistennya tersebut. Saat itu tiba-tiba saja Cheng Yao sudah berada di kasur Qian, bahkan ia memukul dan menendang Qian sampai ia terjatuh. Hal tersebut benar-benar membuat Qian sangat marah. Sementara Cheng Yao ia masih belum mengingat kejadian yang sebenarnya. Ternyata pada malam hari Cheng Yao sendirilah yang pindah naik ke kasur Qian. Cheng Yao juga tidak memberikan tempat untuk Qian bisa tidur dengan tenang. Mengingat semua itu membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah dan Qian pun langsung mengusir Cheng Yao dari kamarnya. Kemudian Cheng Yao dan Qian memulai perjalanan bisnis mereka. Sesampainya di sebuah perusahaan mereka langsung disambut hangat oleh Tuan Tang, klien firma hukum Qian, namun ketika pertama kali bertemu Tuan Tang sudah ingin menggoda Cheng Yao. Lalu rapat pun mulai dilakukan, tetapi di saat semua orang sedang fokus Tuan Tang malah asyik bermain-main. Dan di pertengahan rapat tiba-tiba saja Cheng Yao merasa lapar. Mengetahui hal itu membuat Qian meminta Cheng Yao untuk keluar ruangan. Ternyata Qian mengizinkan asistennya itu memakan coklat yang ada di tasnya. Hal tersebut membuat Cheng Yao ingin membalas kebaikan Qian. Kemudian saat rapat selesai Tuan Tang masih terus saja bersikap tidak sopan pada Cheng Yao. Di tengah perjalanan Qian merasakan sakit perut karena ia belum makan sama sekali. Cheng Yao pun meminta Qian untuk memakan coklat yang ada di tasnya, tapi Qian menolaknya. Sampai di malam hari Cheng Yao merasa khawatir dengan kondisi Qian sebab Qian tidak membalas pesan Cheng Yao padahal sebenarnya Qian sedang mandi. Akhirnya Cheng Yao memutuskan untuk mengantarkan bubur khusus untuk Qian, tetapi Cheng Yao malah tak sengaja melihat dada Qian yang sedikit terbuka. Hal tersebut membuat Qian jadi sangat malu. Cheng Yao juga memaksa untuk masuk ke dalam kamar Qian, bahkan Cheng Yao tanpa sengaja malah menyentuh dada bosnya itu. Hal tersebut membuat Qian langsung salah paham padahal keberadaan Cheng Yao di sana hanya untuk melihat Qian menghabiskan bubur yang ia berikan, namun bubur itu tidak disukai oleh Qian padahal dibuat oleh koki terkenal Hotel Bintang 5. Akhirnya Cheng Yao berinisiatif memasak sendiri bubur untuk Qian. Melihat Cheng Yao yang sedang memasak bubur membuat Qian sampai tertidur. Akhirnya Cheng Yao segera memberikan selimut pada Qian, tetapi tiba-tiba saja Qian malah terbangun dan berterima kasih pada asistennya tersebut. Ucapan tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat heran dan Qian benar-benar menikmati bubur buatan Cheng Yao. Kemudian ketika Cheng Yao kembali ke kamarnya ia malah dibuat frustasi dengan penjelasan hukum yang Qian katakan. Keesokan harinya Cheng Yao, Qian dan Tuan Tang sedang makan bersama. Saat itu Tuan Tang ingin meminum alkohol bersama mereka, tetapi Qian menolak hal itu, bahkan Qian pun melarang Cheng Yao untuk meminumnya padahal sebenarnya Cheng Yao hanya ingin menghormati Tuan Tang karena ia adalah klien penting Qian. Kepedulian Qian pun membuat Cheng Yao terlihat sangat bahagia walaupun setelah makan siang itu selesai Qian tetap memberikan teguran pada Cheng Yao bahwa Cheng Yao tidak harus merasakan hal yang sama seperti saat ia masih bekerja bersama Yao Feng. Qian juga mengingatkan Cheng Yao untuk tidak menemui Tuan Tang sendirian. Di malam hari Cheng Yao mendapatkan pesan dari asisten Tuan Tang untuk memintanya datang ke ruangan konferensi hotel untuk memeriksa ulang beberapa dokumen. Awalnya Cheng Yao ingin memberitahukan hal tersebut pada Qian, namun karena urusan itu sangat sederhana dan Tuan Tang juga tidak ada di sana maka Cheng Yao memutuskan untuk pergi seorang diri agar Qian tidak perlu direpotkan dengan hal yang sederhana seperti itu. Tetapi ketika Cheng Yao sudah berada di sebuah ruangan ternyata Tuan Tang juga ada di sana. Situasi tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa curiga dan ada yang tidak beres.
Kemudian Tuang Tang berpura-pura minta tolong untuk mencolokkan steker yang ada di bawah meja dengan alasan kelelahan dan tidak bisa membungkuk. Dan saat itulah Tuan Tang mulai menjalankan aksinya dan menggoda Cheng Yao. Beruntung Cheng Yao tak kehilangan akal dan langsung merekam semua yang Tuan Tang katakan padanya, bahkan Cheng Yao pun sangat berani memberikan pelajaran pada Tuan Tang sebab Tuan Tang hampir saja melecehkannya. Mengetahui Cheng Yao yang merekam kelakuan jahatnya membuat Tuan Tang ketakutan. Lalu Cheng Yao bergegas kabur dari ruangan tersebut, tetapi saat Cheng Yao kembali ke kamar, Qian malah ingin bertemu dengan Cheng Yao untuk memberikan beberapa dokumen. Hal tersebut membuat Qian mengetahui apa yang sudah dialami oleh Cheng Yao. Melihat bukti rekaman Cheng Yao membuat Qian sangat marah, namun Cheng Yao berusaha untuk menenangkan Qian karena ia tidak ingin merusak hubungan kerja sama Qian dengan Tuan Tang yang memiliki nominal cukup besar, tetapi Qian tidak memperdulikan hal itu. Qian pun langsung mengajak Cheng Yao untuk menemui Tuan Tang. Sesampainya di ruangan Tuan Tang, Qian langsung memberikan pelajaran yang cukup keras pada kliennya tersebut sampai ia tidak lagi berani untuk menggoda wanita manapun. Saking marahnya Qian langsung memutus kerjasama dengan Tuan Tang. Lalu Qian membawa Cheng Yao keluar dari tempat tersebut sembari menggenggam erat tangan Cheng Yao. Hal itu benar-benar membuat Cheng Yao sangat senang dan terpukau pada Qian. Kemudian Qian membawa Cheng Yao ke kamarnya untuk menenangkan diri. Kali ini Qian sangat marah karena Cheng Yao yang ingin menyembunyikan hal seperti itu dari dirinya, padahal tindakannya itu adalah sangat berbahaya. Amarah Qian tersebut benar-benar menunjukkan jika ia begitu peduli pada Cheng Yao. Saat itu Qian mengatakan bahwa ia akan terus melindungi Cheng Yao dalam kondisi apapun. Dan sebelum Cheng Yao pergi, ia sempat bertanya mengapa Qian sangat baik pada dirinya yang hanya sekedar alat. Ternyata Cheng Yao merasa keberadaannya di firma hukum Qian hanya karena ia bisa memasak dan menyembuhkan insomnia Qian. Mendengar hal tersebut membuat Qian langsung memberikan penjelasan pada Cheng Yao bahwa Qian tidak menganggap Cheng Yao seperti itu sama sekali. Walaupun dulu Qian memang pernah meremehkan Cheng Yao, tetapi saat itu Qian sudah merasa bahwa Cheng Yao adalah karyawan yang sangat penting bagi Qian, padahal Qian terlihat mulai menganggap Cheng Yao lebih dari hanya sekedar karyawan. Cheng Yao juga tidak peka sama sekali, bahkan Cheng Yao malah ingin bekerja dengan giat agar ia semakin bisa menjadi karyawan yang terbaik untuk Qian. Keesokan harinya Qian sudah menyiapkan banyak sekali makanan untuk Cheng Yao, bahkan Qian sangat tidak terima ketika mendengar Cheng Yao yang ingin belajar bela diri padahal Qian bisa melindungi Cheng Yao dengan baik. Tak hanya itu, Qian juga ingin memperlihatkan ketulusannya pada Cheng Yao dan kali ini Qian akan menuruti permintaan asistennya itu untuk menghabiskan sisa waktu mereka di sana. Ternyata Cheng Yao ingin bermain di wahana permainan, tetapi Qian malah menolak permintaan Cheng Yao karena itu hanya buang-buang uang saja. Beruntung jiwa pengacara Cheng Yao mulai berfungsi sebab ia sudah merekam semua perkataan bosnya itu. Akhirnya mau tidak mau Qian pun setuju untuk menemani Cheng Yao bermain. Qian juga sengaja menghapus video pelecehan Tuan Tang yang ada di ponsel Cheng Yao karena ia tidak ingin Cheng Yao mengingat hal buruk itu. Qian juga minta Cheng Yao untuk tidak khawatir karena ia tidak akan membiarkan orang seperti Tuan Tang lolos begitu saja. Kemudian mereka pun bergegas pergi ke wahana permainan. Sesampainya di sana Cheng Yao langsung mengajak Qian untuk bermain tembakan angin agar mereka bisa mendapatkan sebuah boneka yang begitu lucu, namun usaha Cheng Yao terus saja gagal. Sampai akhirnya ada sepasang kekasih yang berhasil memenangkan permainan tersebut, hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat kesal. Menyadari kekesalan Cheng Yao langsung membuat Qian berbaik hati mau membantu Cheng Yao memenangkan permainan itu. Kedekatan mereka pun membuat Cheng Yao menjadi salah tingkah. Dan bantuan Qian benar-benar berhasil membuat mereka mendapatkan boneka imut tersebut, bahkan Qian malah terus saja menggendong boneka itu. Lalu mereka kembali melanjutkan permainan lain dengan bermain roller coaster. Awalnya Qian sedikit keberatan karena mereka harus mengantri cukup lama, tetapi penjelasan Cheng Yao mampu membuat Qian bersedia menunggu antrian, bahkan tatapan mata Cheng Yao membuatnya mengingat kenangan indah bersama asistennya tersebut. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka memulai permainan tersebut, walaupun permainan itu begitu menegangkan dan menyeramkan tetapi mereka terlihat sangat menikmatinya.
Ketika permainan itu selesai, Cheng Yao malah mabuk dan hampir saja muntah dan lehernya juga sedikit terkilir. Lalu Qian membawa Cheng Yao untuk melihat akuarium yang begitu indah. Cheng Yao juga memandang Qian sembari berbicara di dalam hati jika ia ingin terus bekerja bersama Qian. Kemudian Qian berniat untuk mengajak Cheng Yao untuk menikmati keindahan alam saat bonus libur perusahaan tiba. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia sampai ia berharap bisa mendapatkan pertemuan romantis dengan seseorang. Mengetahui hal itu langsung membuat Qian sangat kesal. Kekesalan tersebut pun diprotes oleh Cheng Yao karena ia hanya bosnya, namun Qian malah mengatakan bahwa ia bersikap seperti itu karena Cheng Yao sangat penting bagi dirinya. Pernyataan tersebut benar-benar membuat Cheng Yao terkejut, dan saat Cheng Yao berada di toilet ia mulai menenangkan diri sambil berpikir bahwa perkataan Qian tidak memiliki maksud apapun. Hal yang sama juga terjadi pada Qian sebab ia merasa tindakannya merupakan sesuatu hal yang wajar karena Qian adalah bos yang harus melindungi karyawannya. Kemudian ketika Qian sedang menunggu Cheng Yao, ada seorang laki-laki remaja yang menghampiri dirinya. Ternyata remaja itu ingin membeli boneka yang ada di tangan Qian untuk diberikan pada pacarnya. Qian yang mengetahui bahwa remaja itu adalah seorang pelajar membuatnya langsung mengingatkan remaja tersebut jika pendidikan merupakan sesuatu hal yang paling penting daripada hanya sekedar kencan. Qian juga memberitahu bahwa memberikan boneka kepada pacarnya yang sudah SMA itu bersifat kekanak-kanakan. Mendengar hal tersebut membuat Cheng Yao sedikit terkejut sebab setelah remaja itu pergi Qian malah terlihat sangat menyukai boneka tersebut, bahkan Qian tidak mengizinkan Cheng Yao untuk menyentuh boneka lemon tersebut. Di malam hari Cheng Yao menghidangkan kopi untuk Qian. Qian juga memberikan sebuah tugas pada Cheng Yao sampai membuat Cheng Yao tertidur karena mengerjakan tugas tersebut. Melihat Cheng Yao yang kelelahan membuat Qian langsung menyelimuti dan Qian juga ikut tertidur di ruangan itu. Keesokan paginya Cheng Yao lebih dulu terbangun. Melihat wajah tampan Qian membuat Cheng Yao terus saja memandanginya, tetapi tiba-tiba saja Qian malah terbangun dan mereka bergegas untuk pergi ke bandara. Qian juga memberikan kabar baik jika mereka berhasil mengalahkan Bai Xing dalam kasus yang menyangkut nama baik Cheng Yao. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia, bahkan ia pun terus memberikan pujian pada Qian. Setelah itu mereka langsung dihampiri oleh Wu Jun saat mereka baru saja turun dari pesawat. Ternyata Wu Jun sangat kesal sebab Qian memutuskan mundur dari kasus Tuan Tang, tetapi setiap kali Cheng Yao ingin menjelaskan hal yang sebenarnya pada Wu Jun, Qian terus saja memotong pembicaraannya. Kebaikan Qian benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bersalah. Kemudian Cheng Yao pergi menemui Ting, teman sekelasnya dulu. Saat itu mereka terlihat begitu bahagia karena Ting sudah akan meresmikan pernikahannya, bahkan Ting akan membeli rumah untuk ditempati oleh keluarga kecilnya. Setelah itu Qian pergi menemui Cheng Xi. Kali ini Cheng Xi benar-benar sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkan Cheng Yao, adik satu-satunya. Tak hanya ucapan terima kasih, Cheng Xi juga memberikan sebuah bingkisan berupa dupa yang bisa untuk menyembuhkan penyakit insomnia yang diidap Qian. Lalu setelah pertemuan itu selesai, Qian dihampiri oleh Wu Jun. Kali ini Wu Jun terlihat sangat kesal pada Qian karena ia diam-diam bertemu dengan Cheng Xi tapi menolak kasus Tuan Tang. Bahkan Cheng Xi juga memberikannya sebuah bingkisan. Karena tidak ingin terjadi kesalahpahaman, akhirnya Qian memberitahu Wu Jun kejadian yang sebenarnya bahwa Tuan Tang telah melecehkan Cheng Yao. Mendengar hal itu membuat Wu Jun menjadi sangat kesal dan marah atas perlakuan buruk yang dilakukan Tuan Tang. Di sisi lain Cheng Yao baru saja pulang ke rumah tetapi ia malah mendapati boneka di depan pintu kamarnya. Ternyata Qian memberikan boneka tersebut pada Cheng Yao. Qian juga kembali menginap di rumah itu walaupun Qian masih saja bersikap sedikit keras pada Cheng Yao. Di hari berikutnya Bao dan Cheng Yao mendapatkan tugas dari Qian. Kali ini Cheng Yao akan melawan Yao Feng yang pernah bersikap buruk pada Cheng Yao. Tugas tersebut membuat mereka langsung berdiskusi karena Qian meminta mereka untuk tidak kalah dalam kasus tersebut, namun Bao malah terus saja bercanda dan memperlihatkan tingkah konyolnya sampai membuat Cheng Yao tidak sanggup menahan tawa. Lalu beberapa hari kemudian tibalah waktu persidangan. Tak disangka ternyata mereka benar-benar berhasil mengalahkan Yao Feng. Hal itu membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Kemudian Cheng Yao bergegas pulang.
Selama di perjalanan Cheng Yao terus saja ingin berterima kasih pada Qian tetapi Qian malah lebih dulu mengirimkan pesan agar Cheng Yao tidak perlu berterima kasih. Akhirnya Cheng Yao menawarkan Qian untuk makan malam bersama namun tiba-tiba saja Cheng Yao malah mendengar Qian yang terlihat sedang sangat marah dan meminta Cheng Yao segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah Cheng Yao dibuat terkejut karena ternyata ibu Cheng Yao sudah berada di rumahnya bahkan ibunya terus saja tidak percaya jika Qian hanya bos Cheng Yao karena mereka berdua sudah tinggal bersama. Cheng Yao pun menjelaskan kronologi saat awal mereka menempati rumah tersebut tapi sang ibu masih tak mempercayainya serta terus saja mencurigai Qian yang akan memanfaatkan anaknya. Akhirnya Cheng Yao terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Qian adalah pacarnya agar ibunya bisa segera pergi dari sana. Cheng Yao juga mengatakan agar ibunya tidak usah khawatir karena mereka tidur terpisah bahkan ibunya sampai mengecek kamar mereka. Cheng Yao juga sengaja berbohong tentang pekerjaan Qian dengan mengatakan bahwa Qian hanya seorang buruh pabrik yang baru saja dipecat dan sekarang jadi pengangguran. Sang ibu pun minta Qian untuk tidak macam-macam dengan anaknya. Lantas Cheng Yao mendesak ibunya untuk segera pulang. Sang ibu pun minta Cheng Yao mempertimbangkan lagi untuk melanjutkan hubungannya dengan Qian yang hanya seorang buruh pabrik. Kemudian Cheng Yao pun merasa bersalah dan langsung minta maaf kepada Qian atas apa yang sudah dilakukannya karena saat itu ia benar-benar tak ada pilihan karena sang ibu terus saja mendesaknya maka terpaksa ia harus bersandiwara. Cheng Yao pun bersedia menjadi pacar pura-pura Qian jika ibu Qian mendesaknya untuk segera menikah. Mendengar hal itu membuat Qian begitu marah sebab Cheng Yao berani mempermainkan sebuah hubungan. Di hari berikutnya Cheng Yao mengajak Qian untuk makan bersama sebagai bentuk permintaan maafnya tetapi Qian tidak kunjung membalas pesan Cheng Yao. Lalu Cheng Yao mendapatkan telepon dari Ting. Saat itu kondisi Ting terdengar sangat buruk. Akhirnya Cheng Yao bergegas pergi menemui Ting. Ternyata Ting sedang memiliki masalah dengan suaminya, hal tersebut membuat Ting sangat frustasi. Cheng Yao pun berusaha menenangkan sahabatnya itu apalagi ia sedang hamil. Sementara itu Qian sudah berada di restoran menunggu kedatangan Cheng Yao namun setelah lama menunggu Cheng Yao tidak kunjung datang. Akhirnya Qian sendirilah yang memakan hidangan makanan tersebut. Di malam hari Cheng Yao baru saja pulang ke rumah. Awalnya Cheng Yao masih tidak menyadari jika ia sudah melakukan sebuah kesalahan dan setelah Cheng Yao sadar ia langsung meminta maaf pada Qian. Beruntung Qian tidak marah sama sekali bahkan Qian malah mengajak Cheng Yao untuk melakukan pijat bersama. Di sana mereka terlihat sangat kesakitan karena tubuh mereka benar-benar kelelahan sebab terus bekerja. Setelah selesai tiba-tiba saja mereka bertemu dengan orang tua Cheng Yao di tempat pijat tersebut. Pertemuan tersebut langsung membuat Cheng Yao menjadi sangat panik beruntung Cheng Yao selalu memiliki cara untuk keluar dari situasi menegangkan itu. Kemudian Qian pun pulang lebih dulu. Qian juga tersenyum saat mengingat tingkah lucu Cheng Yao. Sementara itu ternyata ibu Qian terus mengikuti Qian karena ia mendengar jika anaknya itu sedang bersama seorang wanita. Keesokan harinya ibu Qian masih terus memata-matai Qian sebab ibunya ingin mengetahui wajah wanita yang sedang bersama Qian namun usaha ibu Qian belum membuahkan hasil. Sampai akhirnya ketika Qian dan Cheng Yao sudah pulang ke rumah Cheng Yao tidak sengaja menumpahkan saos tomat di pakaian Qian. Hal itu membuat Cheng Yao membantu untuk membuka pakaian Qian sebab ia ingin langsung mencuci pakaian tersebut. Tetapi tak disangka situasi saat itu malah dipergoki oleh ibu Qian dan membuat mereka langsung tidak bisa berkata-kata. Saat itu Qian terkejut dengan kedatangan ibunya. Cheng Yao dan Qian pun berusaha untuk menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa akan tetapi ibu Qian sudah berprasangka yang tidak-tidak dan ia pun memakluminya karena ia dulu juga pernah muda. Ibu Qian juga terlihat senang karena anaknya yang penyendiri sudah berhasil ditaklukkan oleh Cheng Yao. Cheng Yao pun memperkenalkan diri sebagai asisten Qian dan ibu Qian pun tidak mempermasalahkannya. Akhirnya ibu Qian mengajak Cheng Yao untuk bertemu dengannya di sebuah restoran. Keesokan harinya ibu Qian dan Cheng Yao pun bertemu. Ternyata kali ini ibu Qian ingin menguji Cheng Yao dengan memberikan sejumlah uang agar Cheng Yao meninggalkan anaknya namun Cheng Yao tetap bersikeras menolak pemberian itu karena Qian hanyalah bos Cheng Yao.
Cheng Yao juga terus menjelaskan bahwa ia dan Qian tidak memiliki hubungan apapun dan hanya sebatas hubungan antar karyawan dan bos yang kebetulan tinggal di rumah yang sama, tetapi Ibu Qian malah terlihat tidak mempercayai penjelasan Cheng Yao. Di hari berikutnya Qian pulang ke rumah orang tuanya dengan begitu panik karena Qian dikabari jika ibunya terjatuh dari tangga. Ternyata Qian sedang dibohongi oleh ibunya yang terus saja berakting seperti biasanya. Tak berselang lama Cheng Yao pun juga ada di sana karena diminta datang oleh Ibu Qian. Kedatangannya membuat Qian sedikit terkejut, namun Ibu Qian malah berakting lagi dengan begitu parah. Melihat kondisi Ibu Qian membuat Cheng Yao menjadi sangat panik. Sementara itu Qian malah bersikap biasa saja. Ayah. Sebab ia sudah mengetahui bahwa ibunya hanya sekedar berakting. Kali ini Ibu Qian meminta agar mereka berdua terus bersama, tetapi Qian dan Cheng Yao membantah hal tersebut dan terus menjelaskan jika tidak ada apa-apa di antara mereka berdua. Akhirnya Qian pun memilih untuk pergi meninggalkan ibunya. Lalu Ibu Qian meminta bantuan Cheng Yao untuk membohongi Qian agar ia mau melakukan kencan buta. Ibu Qian juga terus saja berakting agar Cheng Yao merasa iba dan bersedia membantunya, alhasil mau tidak mau Cheng Yao terpaksa membantu Ibu Qian. Keesokan harinya Cheng Yao dibuat bingung sebab ia harus membujuk Qian agar ia mau melakukan kencan buta tanpa membuatnya merasa curiga sama sekali. Tak berselang lama orang tua Cheng Yao pun ada di sana. Saat itu mereka saling mengobrol, tetapi orang tua Cheng Yao malah mengambil kupon restoran yang disiapkan Ibu Qian karena mereka mengira bahwa kupon tersebut memang disiapkan Cheng Yao untuk mereka berdua. Di malam hari Cheng Yao mulai membujuk Qian, tetapi Qian mengira jika ia akan berkencan dengan Cheng Yao. Ajakan itu benar-benar membuat Qian merasa sangat bahagia. Di hari berikutnya Qian lebih dulu sampai di restoran tersebut, namun ia malah dihampiri oleh seorang wanita yang lumayan seksi. Qian yang mengetahui bahwa pertemuan itu direncanakan oleh ibunya membuat Qian merasa sangat kesal. Qian juga ingin meninggalkan wanita tersebut, namun perkataan wanita itu membuat Qian terpaksa tetap berada di sana. Bahkan di saat yang bersamaan orang tua Cheng Yao juga ada di sana dan ia terkejut saat melihat kebersamaan Qian dengan wanita tersebut. Hal itu benar-benar membuat orang tua Cheng Yao begitu marah padanya. Wanita tersebut juga pergi meninggalkan Qian. Setelah itu Cheng Yao yang baru mengetahui jika orang tuanya memergoki Qian menjadi sangat terkejut, apalagi hal tersebut adalah sebuah kesalahpahaman. Cheng Yao pun diminta orang tuanya untuk memutuskan hubungannya dengan Qian. Lalu ketika Qian pulang ke rumah, Cheng Yao langsung meminta maaf pada bosnya itu atas apa yang sudah orang tua Cheng Yao lakukan, namun Qian sudah terlanjur merasa begitu kesal atas apa yang terjadi pada dirinya. Kemudian Ibu Qian mengajak Cheng Yao bertemu. Kali ini Ibu Qian terus saja menangis karena Qian bersikap tidak baik pada wanita yang dijodohkan dengan dirinya. Ibu Qian juga merasa khawatir jika Qian memiliki kelainan, hal itu membuat Ibu Qian meminta bantuan Cheng Yao untuk menyelidiki kondisi Qian. Awalnya Cheng Yao menolak permintaan Ibu Qian karena itu adalah privasi Qian yang notabene adalah bosnya, tapi Ibu Qian terus saja mendesak dan memohon yang akhirnya mau tidak mau Cheng Yao pun terpaksa menuruti permintaan Ibu Qian. Ibu Qian pun memberikan alat untuk investigasinya. Keesokan harinya Cheng Yao mulai beraksi dengan memperlihatkan bukti bahwa Qian memanglah lelaki sejati, tetapi tindakan Cheng Yao malah dipergoki oleh Qian. Hal itu membuat Qian menjadi salah paham padanya sebab Qian mengira bahwa apa yang Cheng Yao lakukan adalah sebagai bentuk hasrat yang ada di dalam diri Cheng Yao dan ia bisa memahaminya. Tak disangka hal itu malah membuat Qian terlihat begitu bahagia. Tak berhenti di sana, Qian juga kembali dibuat terkejut sebab Cheng Yao memberikannya sebuah ramuan perkasa, padahal semua itu adalah ulah Ibu Qian sendiri. Di saat yang bersamaan Ting menghubungi Cheng Yao dengan histeris, hal tersebut membuat Cheng Yao bergegas pergi menemui sahabatnya itu. Qian juga ikut membantu mengantarkan Cheng Yao bertemu dengan Ting. Di malam itu ternyata kondisi Ting benar-benar sangat buruk karena suaminya sudah tidak lagi menginginkan dirinya dan anak yang masih ia kandung. Beruntung Cheng Yao menemui Ting di waktu yang tepat. Mengetahui kondisi Ting langsung membuat Cheng Yao menenangkannya. Qian pun memperlihatkan kepeduliannya pada kedua gadis itu, bahkan tiba-tiba saja Qian malah bersikap romantis pada Cheng Yao. Sampai akhirnya Qian mengantarkan mereka pulang ke rumah Ting.
Tak disangka di sana mereka malah memergoki suami Ting sedang bersama wanita lain. Hal tersebut membuat Ting dan wanita itu bertengkar dan saling menyalahkan, bahkan parahnya lagi suami Ting lebih memilih wanita tersebut dibanding Ting. Alhasil Cheng Yao langsung membawa Ting untuk pergi dari sana. Saat itu Qian terus prihatin melihat kondisi Ting sahabat asistennya tersebut. Setelah lama menunggu akhirnya Qian pergi dari rumah itu tanpa berpamitan dengan Cheng Yao. Tak berselang lama Cheng Yao pun pulang ke rumah. Kali ini Cheng Yao mendapati barang-barang Qian yang sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Cheng Yao juga terlihat kesepian karena kepergian Qian. Sementara itu Qian pun merasakan hal yang sama, bahkan Qian hanya ditemani dengan sebuah boneka. Keesokan harinya mereka masih bekerja seperti biasa, namun sikap Qian dan Cheng Yao sudah benar-benar berbeda. Lalu ketika Qian melihat kotak bekal yang ada di meja Cheng Yao, ia langsung mengingat ketika Cheng Yao memasak makanan untuk dirinya. Hal itu membuat Qian berpikir jika bekal tersebut disiapkan Cheng Yao khusus untuknya. Tetapi saat jam makan siang tiba, Cheng Yao malah ingin memakan bekal tersebut. Akhirnya Qian langsung memberikan tugas pada Cheng Yao agar asistennya tersebut memberikan bekal itu untuk dirinya, dan usaha Qian itu hampir saja gagal karena Bao, namun keberuntungan masih berada di pihak Qian sebab ia berhasil membawa pulang bekal buatan Cheng Yao tersebut. Lalu sesampainya di rumah Qian langsung memakan bekal tersebut. Di hari berikutnya tiba-tiba saja Cheng Yao menghubungi Qian, ternyata Cheng Yao ingin bertemu dengan Qian. Hal itu membuat Qian merasa sangat menantikan kedatangan Cheng Yao. Tak berselang lama Cheng Yao pun ada di sana. Melihat penampilan Cheng Yao yang begitu cantik membuat bosnya tersebut sangat terpukau, bahkan Qian malah berpikir jika Cheng Yao ingin membujuknya untuk kembali tinggal bersamanya. Akan tetapi ternyata Cheng Yao datang bersama teman-temannya yang lain untuk merayakan ulang tahun Qian. Mengetahui hal itu membuat Qian tidak terlalu bahagia dan terlihat sedikit memarahi Wu Jun, namun mereka semua tetap membuat acara tersebut. Wu Jun juga membawa mereka semua untuk berkeliling melihat kemewahan rumah Qian. Mereka sangat kagum dengan keindahan rumah tersebut, apalagi saat sampai di balkon rumah Qian di lantai atas sungguh sangat mempesona. Saat acara dimulai mereka pun saling mengobrol, tapi Qian tampak dingin dan tak banyak bicara. Kemudian tiba-tiba saja Qian mengajak Cheng Yao ke ruangannya untuk mengerjakan tugas, bahkan Qian juga membawa makanan untuk Cheng Yao. Tak hanya itu, Qian pun diam-diam terus memandangi Cheng Yao sampai Qian tidak sadar jika buku yang ia baca terbalik. Hal tersebut membuat Qian menjadi sangat malu. Setelah beberapa waktu Cheng Yao pun tertidur karena kelelahan. Hal itu membuat Qian langsung menyelimutinya, namun Cheng Yao malah tiba-tiba terkejut dan ia pun bergegas pergi dari ruangan itu, tapi tak lama Cheng Yao kembali untuk memberikan Qian sebuah hadiah. Tak disangka saat melihat hadiah tersebut Qian menjadi begitu terkejut sebab tertera tulisan jika Cheng Yao mencintai dirinya. Bahkan Cheng Yao ingin memiliki seorang anak darinya. Setelah itu Qian pun ikut bergabung dengan semua karyawannya. Kali ini Wu Jun mengajak mereka untuk bermain petak umpet, dan siapa yang bisa menemukan Qian maka akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 yuan. Mendengar hadiah sebesar itu membuat semua orang langsung ingin bermain. Lalu permainan pun dimulai dan mereka kesusahan mencari Qian karena rumahnya yang memang terlalu luas dan banyak ruangannya, tapi akhirnya Cheng Yao berhasil menemukan Qian yang ternyata ia sedang berada di atas balkon rumahnya. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Kemudian mereka semua kembali berkumpul dan Cheng Yao juga mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Wu Jun. Tak hanya itu, Qian pun mengizinkan Cheng Yao untuk meminta sebuah permainan dan Cheng Yao bebas mengatakan apapun yang ingin ia katakan. Awalnya Qian mengharapkan kata-kata atau permintaan yang indah dari Cheng Yao, tetapi ternyata asistennya itu malah meminta kenaikan gaji. Hal tersebut langsung membuat Qian menjadi sangat kesal. Lalu Qian tetap mendapatkan kue ulang tahun dari semua karyawan yang ada di sana. Di malam hari Qian sedang bersiap untuk tidur, tetapi ia malah terus memikirkan perihal hadiah yang diberikan oleh Cheng Yao. Qian juga merasa heran mengapa asistennya tersebut tidak berani mengatakan apapun ketika berada di depannya. Bahkan Qian juga sampai membayangkan Cheng Yao ada di sana dan hayalan itu membuat Qian terjatuh dari kasurnya sendiri.
Di sisi lain Cheng Yao juga terbangun dari tidurnya. Saat itu Cheng Yao baru mengingat apa yang sudah ia lakukan pada Qian yang notabene adalah bosnya di tempat ia bekerja. Ingatan tersebut membuat Cheng Yao merasa khawatir dengan nasib dirinya. Keesokan harinya Qian baru saja terbangun dan lagi-lagi ia terus mengingat ungkapan hadiah yang diberikan Cheng Yao. Lalu Qian pergi bekerja seperti biasa, Wu Jun juga ada di sana bersamanya. Tak berselang lama Cheng Yao pun berada di perusahaan. Kali ini Cheng Yao ingin mengikuti seminar yang ada di perusahaan namun Qian malah melarangnya karena ternyata topik seminar itu akan membuat Cheng Yao berhenti menyukai dirinya. Saat seminar berlangsung tiba-tiba saja Qian ada di sana. Tanpa diminta Qian pun langsung ikut memberikan penjelasan di seminar tersebut jika rekan kerja di perusahaan yang sama boleh menjalin hubungan dengan memberikan beberapa alasan. Akan tetapi Cheng Yao sudah terlanjur membenarkan penjelasan dosen wanita yang ada di sana jika hubungan percintaan di perusahaan yang sama hanya akan memberikan dampak buruk dan akan menurunkan efisiensi kerja. Kemudian Qian bergegas kembali ke ruangannya sebab ia ingin mencari tahu dari netizen alasan mengapa rekan perempuan Qian berhenti mendekatinya namun saran yang diberikan netizen malah membuat Qian ingin terus bersikap dingin dan membiarkan Cheng Yao yang mendekati dirinya. Tak berselang lama Cheng Yao pun ada di sana membawakan segelas kopi. Tak disangka Qian benar-benar memperlihatkan sikap dinginnya pada Cheng Yao tetapi Cheng Yao malah hanya ingin mempergunakan waktu itu untuk bertanya tentang kasus yang sedang ia tangani. Di malam hari Qian menghubungi Cheng Yao untuk mengajaknya makan malam bersama tetapi Qian masih terus menghubungkan ajakan tersebut dengan pekerjaan mereka dan Cheng Yao pun malah menolak ajakan Qian sebab ia sedang sibuk bekerja dan minta Qian mengajak wanita lain saja. Keesokan harinya Cheng Yao sedang bersiap untuk pergi bekerja. Di saat yang bersamaan ia dihubungi oleh Ting karena Ting merasa bahwa ada masalah dengan akta nikah miliknya. Hal itu langsung membuat mereka pergi untuk memeriksakan keaslian akta nikah tersebut. Tak disangka ternyata Ting sudah dibohongi oleh suaminya karena akta nikah itu ternyata hanyalah akta nikah palsu. Mengetahui hal tersebut membuat Ting merasa sangat kecewa. Akhirnya Cheng Yao harus memikirkan cara lain agar Ting mendapatkan keadilan. Cheng Yao juga terus berusaha untuk terus menenangkan Ting sahabatnya tersebut. Di hari berikutnya Cheng Yao kembali bekerja tetapi ia terlihat kekurangan istirahat. Hal itu pun disadari oleh Qian karena Qian terus saja memperhatikan Cheng Yao dari ruangan kerjanya. Akhirnya Qian memanggil Cheng Yao ke ruangannya untuk menanyakan kondisi asistennya tersebut. Kali ini Cheng Yao langsung memberitahukan tentang masalah yang sedang Ting alami tetapi tak disangka perkataan Qian langsung membuat Cheng Yao mendapatkan ide yang cemerlang bahkan Cheng Yao terlihat sangat bersemangat. Dan di malam hari Cheng Yao baru saja selesai memasak. Sementara itu Qian juga sedang menikmati makan malam namun ketika melihat postingan Cheng Yao Qian malah menjadi kehilangan selera makan sebab makanan Cheng Yao yang terlihat begitu lezat.